Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Siswa baru jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Audio Video, dan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada pagi hari ini, saya Teguh Widodo SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Muhammadiyah 3 Surakarta, akan menyampaikan sosialisasi program kurikulum SMK Muhammadiyah 3 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Pada bagian yang pertama, saya akan menyampaikan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester 1 dan semester yang kedua. Kegiatan belajar mengajar semester 1 dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Desember 2021. Ada 3 kegiatan utama, yaitu penilaian tengah semester Gasal atau PTS Gasal yang direncanakan tanggal 1 sampai dengan 10 September 2021. Kemudian yang kedua, penilaian akhir semester Gasal atau Pas Gasal 29 November sampai dengan 10 Desember 2021, dan pembagian buku hasil belajar atau rapot 17 Desember 2021. Selanjutnya pada semester yang kedua, yaitu dimulai dari bulan Januari dan berakhir pada bulan Juni 2022. Ada 3 kegiatan juga, yaitu penilaian tengah semester genap yang akan direncanakan atau dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 8 Maret 2022, penilaian akhir tahun 30 Mei sampai dengan 10 Juni 2022, dan pembagian buku laporan hasil belajar atau rapot pada tanggal 17 Juni 2022. Berikutnya yaitu pengaturan jam belajar. Pada saat pembelajaran PPKM darurat atau pembelajaran saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, anak-anakku semuanya, yang pertama, hari kegiatan belajar mengajar daring untuk SMK Muhammadiyah 3, kita sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu 5 hari sekolah, dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian yang kedua, untuk jam pembelajaran, selama pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring atau online, dimulai dari jam 8.00 dan berakhir jam 11.00. Setiap harinya per kelas mendapatkan materi pelajaran sebanyak 2 mata pelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, materi kegiatan belajar mengajar daring berupa materi, kemudian tugas, dan ulangan harian. Poin yang keempat, aplikasi utama yang digunakan oleh Bapak Ibu guru adalah menggunakan Google Classroom atau GC, sehingga semua Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi, tugas maupun ulangan harian itu anak-anakku semuanya bisa membuka pada Google Classroom kalian masing-masing. Kemudian jadwal KBM di awal sudah disampaikan atau di-share oleh Bapak Ibu wali kelas kalian masing-masing melalui WA Group. Selanjutnya, pengaturan jam belajar
pada saat nanti kondisi sudah mulai normal. Artinya tidak terjadi atau virus corona sudah hilang atau kondisi masyarakat Indonesia sudah berjalan normal, tidak ada pandemi COVID-19. Pada saat jam pembelajaran normal, waktu pembelajaran mulai dari Senin sampai Kamis itu dimulai dari jam 7.00 dan berakhir pada jam ke-11 yaitu jam 15:05. Kemudian khusus hari Jumat dimulai dari jam 7.30 dan berakhir pada jam ke-9 yaitu jam 15.00. Selanjutnya untuk struktur kurikulum yang diterapkan di SMK Muhammadiyah 3 baik untuk kompetensi keahlian TAV, TITL dan TKJ, kalian bisa melihat pada slide berikut. Ada 3 mata pelajaran utama, yaitu yang A, muatan nasional, terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Kemudian untuk muatan kewilayahan atau mapel B terdiri dari mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, bahasa Jawa, dan kemuhammadiyahan. Berikutnya untuk struktur kurikulum mata pelajaran produktif atau kejuruan. Untuk struktur kurikulum produktif TKJ atau mapel C, yaitu muatan peminatan kejuruan, C1 ada 3 mata pelajaran, yaitu simulasi dan komunikasi digital, kemudian yang kedua fisika, dan yang ketiga adalah kimia. Kemudian mata pelajaran dasar program keahlian untuk jurusan TKJ di kelas 10 kalian nanti akan mendapatkan mata pelajaran produktif. Yang pertama sistem komputer, yang kedua komputer dan jaringan dasar, yang ketiga pemrograman dasar, dan yang keempat dasar desain grafis. Kemudian untuk mata pelajaran C3 akan disampaikan nanti pada saat kalian sudah naik tingkat di kelas 11 maupun kelas 12. Berikutnya untuk struktur kurikulum pada jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Muatan peminatan kejuruan C1 yaitu dasar bidang keahlian, terdiri dari 3 mata pelajaran. Ini masih sama dengan jurusan yang TKJ tadi, yaitu simulasi dan komunikasi digital, kemudian fisika dan kimia, masing-masing adalah 3 jam pelajaran per minggunya. Kemudian untuk dasar program keahlian yaitu C2, kalian nanti di kelas 10 akan mendapatkan mata pelajaran gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, dan yang ketiga pekerjaan dasar elektromekanik. Kemudian untuk mata pelajaran C3 yaitu kompetensi keahlian nanti akan diberikan
diberikan atau disampaikan pada saat kalian sudah naik tingkat di kelas 11 maupun 12. Berikutnya untuk anak-anakku kelas 10 TAV, struktur kurikulum untuk jurusan TAV. Yang pertama untuk C1 dasar bidang keahlian, masih sama dengan jurusan TKJ maupun listrik. Ada 3 mata pelajaran. Yang pertama simulasi dan komunikasi digital, yang kedua fisika, dan yang ketiga adalah kimia, masing-masing dengan jumlah jam yaitu 3 jam pelajaran per minggunya. Kemudian untuk mata pelajaran dasar program keahlian atau C2, kalian nanti di kelas 10 akan mendapatkan mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik, kemudian dasar listrik dan elektronika, kemudian teknik pemrograman, mikroprosesor dan mikrocontroller, masing-masing 4 jam, 5 jam, dan 4 jam. Kemudian untuk mata pelajaran C3, kompetensi keahlian, nanti akan disampaikan atau diberikan kepada kalian ketika sudah naik tingkat di kelas 11 maupun kelas 12. Secara garis besar, mata pelajaran yang akan kalian tempuh selama kalian nanti di kelas 10, untuk kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik yaitu 20 mata pelajaran. Kemudian kelas 10 TAV 20 mata pelajaran, dan kelas 10 TKJ adalah 21 mata pelajaran. Kemudian kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini adalah syarat ketika nanti pelaksanaan penilaian akhir semester atau pasgasal, kalian akan menerima buku rapot. Maka untuk ketuntasan nilai mata pelajaran, untuk mata pelajaran muatan nasional dan kewilayahan, rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan adalah 70. Kemudian untuk mata pelajaran peminatan kejuruan atau produktif, baik itu listrik, TAV maupun TKJ, rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilannya minimal adalah 75. Berikutnya, anak-anakku semuanya, bahwa pelaksanaan penilaian di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta untuk setiap mata pelajaran meliputi apa saja. Yang pertama, penilaian harian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, termasuk di dalamnya ada tugas. Yang pertama, tugas terstruktur atau TT, dan KMTT atau kegiatan mandiri tidak terstruktur. Berikutnya adalah penilaian tengah semester yang dikoordinir oleh sekolah baik dengan moda PBT maupun CBT, paper based test maupun komputer based test, ataupun nanti ada ABT yaitu Android based test. Berikutnya yang ketiga yaitu penilaian akhir semester yang dilaksanakan setiap akhir semester oleh sekolah baik berupa PBT maupun CBT, dan penilaian akhir tahun yang dilaksanakan oleh sekolah. Poin selanjutnya yaitu kriteria kenaikan kelas. Ini tolong untuk kalian perhatikan dan cermati betul agar kalian selama nanti di kelas 10 itu bisa tuntas, bisa selesai, dan harapannya bisa naik tingkat ke tingkat 11 dengan nilai yang memuaskan. Kriteria kenaikan kelas yang pertama yaitu kalian harus
menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian yang kedua, nilai deskripsi sikap sekurang-kurangnya adalah baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian kalau nanti kondisi KBM sudah normal, maka ada kegiatan kepramukaan yaitu Hizbul Waton, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan atau Hizbul Waton atau HW sekurang-kurangnya adalah baik. Kemudian yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran wajib A, B, dan C1 yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah skor ketuntasan minimal atau predikatnya D. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil atau gasal, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. Selanjutnya, tidak memiliki nilai mata pelajaran C2 dan C3 produktif yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan atau keterampilannya di bawah skor ketuntasan minimal atau kriteria ketuntasan minimal atau SKM. Demikian sosialisasi program kurikulum SMK Muhammadiyah 3 Surakarta. Selanjutnya kami ucapkan selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta. Selamat belajar untuk menjadi seorang teknisi yang berjiwa entrepreneur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.